Kembali disergap pemirsa, razia parkir liar di Jakarta Barat diwarnai kejar-kejaran petugas Dinas Perhubungan dengan pengemudi truk tronton. Pengemudi truk nekat parkir di jalanan sehingga mengganggu lalu lintas. Truk tronton yang parkir di Jalan Taman Palem Cengkareng, Jakarta Barat ini mengetahui akan diderek, pengemudinya memilih kabur. Pengemudi bahkan nekat melaju meski petugas berupaya menahan truk. Truk tronton pun kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Saat truk tronton melaju pelan di sekitar Polsek Cengkareng, petugas Dinas Perhubungan berhasil memepet dan menghentikan. Sopir truk tronton tidak terima saat harus membayar denda Rp500.000 hingga terjadi pertengkaran dengan petugas Dinas Perhubungan. Melanggar, Pak. Jadi mesin mati, saya tegur, dia langsung ngegas menabrak anggota. Alasan dia kabur sendiri kenapa sih, Bang? Dia tidak mau bayar derek atau Denda. bukti-bukti penderekan, dia tidak mau bertanggung jawab, langsung kabur dia. Selain truk tronton yang kabur, Dinas Perhubungan juga menderek sejumlah mobil yang nekat parkir sembarangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat merampok di toko emas di Kota Melaboh, Aceh Barat dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Pemilik toko melawan, pelaku mengambil sekitar 100 gram emas dengan memecah kaca etalase. Aksi perampokan ini terekam CCTV. Dari rekaman CCTV ini, seorang pria yang datang ke toko perhiasan emas di Jalan Teku Umar, Johan Pahlawan, Kota Melaboh, tiba-tiba memecahkan kaca etalase. Pelaku yang menutup wajahnya kemudian mengancam pemilik toko dengan senjata tajam, namun dilawan. Sebelum kabur, pelaku sempat mengambil perhiasan emas dari etalase yang pecah kacanya. Pelaku membawa kabur emas seberat 30 mayam atau hampir 100 gram. Mau hantam sama bangku, dia masuk tangan gitu, ambil, gini dia ambil, gini dia ambil, lari terus dia. Berapa orang, Pak, pelakunya? Satu orang aja. Satu orang. Banyak yang diambil emasnya, Pak? Sekitarnya 30 mayam adalah. Nah, apa hanya emas saja, Pak, yang ngambil? Ya, emas saja. Emas dalam bentuk kalung. Gelang sama cincin. Rokoknya apa kamu gunakan senjata tajam, Pak? Dia ada parang satu lagi. Warga yang mendengar teriakan pemilik toko kemudian mengejar pelaku yang masuk ke semak-semak tak jauh dari lokasi perampokan. Polisi kini memburu pelaku. Dari Kota Melaboh, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Sesosok jasad bayi ditemukan warga tewas mengenaskan di semak-semak. Diduga bayi sengaja dibuang orang tuanya yang malu melahirkan hasil hubungan gelap. Dari olah TKP, petugas menemukan sejumlah bukti di lokasi kejadian. Sesosok jasad bayi tewas mengenaskan menggemparkan warga Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur. Jasad bayi ditemukan di balik semak-semak dalam kondisi hangus terbakar. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP dengan melibatkan tim Inafis Polres Jember. Dari lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa kain pembungkus bayi yang terbakar dan sepasang sendal jepit yang diduga milik pelaku tak jauh dari lokasi penemuan jasad bayi. Sementara jasad bayi berjenis kelamin perempuan ini langsung dibawa petugas ke kamar jenazah RSUD Kalisat, Jember untuk diotopsi. Diduga bayi ini dibakar orang tuanya yang malu menanggung aib lantaran melahirkan hasil hubungan gelap. Sementara barang bukti yang diamankan adalah sepasang sandal yang diperkirakan milik pelaku dan kain pembungkus bayi yang dalam keadaan hangus terbakar. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mencari pelaku serta motif sadisnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Diduga dilatar belakangi salah paham, seorang pria tega membunuh temannya sendiri dengan cara yang sadis. Polisi masih menyelidiki untuk mengetahui motif pembunuhan sadis pelaku. Warga Gempar menemukan jasad tergeletak tewas mengenaskan bersimbah darah di Jalan Raya Wisata Sumber Maron, Desa Karangsuko, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban Abdul Manan ditemukan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Petugas langsung mengevakuasinya ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Kepala desa menyebut pembunuhan terjadi saat kondisi jalanan sepi. Pelaku atas nama majikan diketahui merupakan teman akrab korban. Usai membunuh, pelaku langsung menyerahkan diri ke polsek setempat. Polisi masih menyelidiki kasus ini guna mengetahui motifnya, namun dugaan sementara pembunuhan terjadi di latar belakangi salah paham. Diamankan oleh Kapolsek dan korban sendiri ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Sudah kondisi luka-luka begitu? Sudah meninggal di tempat? Sudah meninggal atau bagaimana kondisinya? Pas kami datang, sudah luka-luka dan meninggal di Sudah tempat. meninggal. Luka pada bagian apanya tadi? Di bagian lehernya, namanya. Bagian leher. Pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapores Malang, sementara jenazah korban akan diotopsi. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Berdalih menambah stamina, seorang pekerja bangunan di Sampang, Madura mengonsumsi sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan sabu di dalam pipa gorden rumahnya. Petugas menggeledah rumah Mudofir di Ketapang, Sampang, Madura yang dijadikan lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu. Dengan teliti, polisi memeriksa pipa gorden kamar tersangka. Polisi akhirnya menemukan sisa sabu 0,54 gram yang tersimpan dalam pipa gorden. Pekerja pelapon, PVC pelapon siling. Kamu kok nyimpen itu? Kan saya temukan kemarin kan ada di tempatnya gorden itu. Saya terus terang Pak, saya memakai. Karena saya bekerja kalau nggak memakai itu kurang sehat, kurang gairah. Pelaku berdalih memakai sabu untuk meningkatkan stamina. Karena sebagai pekerja plafon membutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Menggunakan itu biar ini ya, biar semangat, biar gairah Pak. Karena pikiran kuat. Tersangka memakai sabu sejak 5 bulan lalu selepas pulang dari Malaysia. 5 bulan terakhir untuk menambah stamina karena pekerjaannya dirasa berat sebagai tukang plafon, akhirnya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Polisi kini memburu pemasok barang haram tersebut. Mudofir terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Sampang, Madura, Tikno Ari melaporkan. Petugas gagalkan upaya penyelundupan 26 kg ganja asal Aceh yang akan diedarkan di Pekanbaru Riau. Pelaku dibekuk saat sedang menunggu bus di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Satres Narkoba Polresta Deli Serdang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 25 bal narkotika jenis ganja. Pelaku dibekuk saat tengah menunggu bus di Jalan Lintas Sumatera. Petugas menemukan 26 kg ganja kering yang dibawa di dalam tas koper. Pelaku bersama barang bukti langsung digelandang ke Mapolresta Deli Serdang. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku ganja dibawanya dari Aceh yang dibeli seharga Rp1 juta per kilogram dan rencananya ganja ini akan dibawa dan diedarkan ke Pekanbaru Riau dengan dijual seharga Rp4 juta per kilogramnya. Pelaku ditangkap atas laporan warga yang menyebut akan adanya pengiriman ganja dalam jumlah besar. Adapun tersangka yang kita amankan dalam kasus tersebut yaitu atas nama AU, 28 tahun, Islam, dengan alamat Desa Dayu Tupi, 1 koper warna hitam berisikan 25 bungkus ganja yang dibalut dengan lakban dengan berat bruto 26,061 gram. 26.061 gram atau 26 kilo.
Pelaku bersama barang bukti kini diamankan di Mapolresta Deli Serdang untuk pengembangan lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat tentang pasal penyalahgunaan narkotika dan terancam 20 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. 4 pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMA di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tertangkap. Para tersangka nekat beraksi lantaran ingin menguasai sepeda motor korban. Polisi kini memburu otak pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah tetangga korban. Kasus tewasnya seorang pelajar SMA di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terungkap. 4 pelaku ditangkap. Modusnya ingin menguasai motor korban. Pada kasus ini, 1 pelaku yang merupakan otak perencanaan pembunuhan masih buron. Sebelumnya, korban hilang selama 15 hari. Jasad korban warga Musirawas ini ditemukan di perkebunan karet tak jauh dari Bandara Silampari, Lubuk Linggau. Awal November lalu, korban pergi bersama W, 16 tahun menggunakan motor ke kontrakan tersangka A. Korban kemudian diajak kedua pelaku untuk menemui kerabatnya, namun di tengah jalan tersangka A menikam hingga korban tewas. Jasad korban ditinggalkan di lokasi. Jelang tengah malam, kedua pelaku kembali ke lokasi dan mengajak 3 pelaku lainnya untuk memakamkan jasad korban. Setelah melakukan pembunuhan dan menjual sepeda motor korban, para pelaku kabur hingga akhirnya ditangkap. Korban diajak inisial WA ini dengan Aldo untuk pergi ke rumah bibinya. Di tengah jalan, korban Dede ini langsung ditikam dari belakang. Polisi kini memburu W, tetangga korban yang juga otak kejahatan tersebut. Para pelaku terancam hukuman di atas 12 tahun. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya melaporkan. Setelah buron hampir 3 pekan, polisi akhirnya meringkus 2 pelaku pengeroyokan yang menewaskan korbannya. Pelaku merupakan kakak adik disergap di tempat persembunyiannya. Wanita ini menangis histeris saat melihat suaminya terbujur kaku di Rumah Sakit Bari Palembang, Sumatera Selatan. Pembunuhan ini terjadi akhir Oktober lalu saat korban tengah bekerja. Saksi mata menyebut korban tiba-tiba didatangi 2 pelaku yang langsung melakukan pengeroyokan hingga korban tewas. Datang langsung aja peran dari berlari ke belakang ke dapur tuh. Masa kali kami tadi ngelik peran. Wong tadi langsung cepatnya berlari jadi. Berwikok tadi langsung. Ngelik peran lah tergeletak. Itu. Iya. Bawa apa, senjata apa tuh tadi? Mau pedang. Setelah hampir 3 pekan buron, 2 pelaku pengeroyokan yang merupakan kakak beradik ini dibekuk Satreskrim Polsek Kertapati, Palembang. Chandra, 23 tahun, dan Kevin, 21 tahun disergap di tempat persembunyiannya di Desa Karangagung, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Motif pembunuhan ini terjadi karena pelaku Chandra dendam. Ia pernah ditikam oleh korban beberapa waktu lalu. Korban tak terima ditegur Chandra saat buang air besar dekat pelaku. Kejahatan yang dilakukan ini tergolong cukup sadis karena ini dilakukan di dalam rumah, dikejar sehingga masuk ke dalam rumah dan pelaku menghabisi korban secara bersama-sama menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan luka benda tajam di bagian tubuhnya dan meninggalnya di TKP. Kedua pelaku kini ditahan dan terjerat pasal 340 KUHP dan terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan tewas, 1 lainnya kritis setelah makan kerupuk buatan neneknya. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.